Bayangkan seorang ulama dipenjara karena pemikirannya sangat maju, atau bahkan justru di dalam penjara dia menulis masterpiece yang mengubah cara umat Islam di Indonesia di dalam memahami agamanya. Inilah Hamka, tokoh kontroversial yang membangun fondasi Indonesia modern. Selamat datang di Eko Papa Channel kembali, dan hari ini kita akan mengupas tentang sosok seorang tokoh yang kontroversial namun berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah, atau lebih dikenal dengan singkatan Hamka. Seorang ulama yang berani menggabungkan pemikiran Islam tradisional dengan modernisasi, dengan modernitas, dan bahkan rela dipenjara untuk mempertahankan prinsipnya. Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Abdul Karim Amarullah, seorang tokoh agama yang dikenal sebagai Haji Rasul, adalah juga ulama terkemuka pada masanya. Yang menarik adalah Hamka seorang otodidak murni, tulen. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, namun dia menguasai bahasa Arab, menguasai sastra, menguasai sejarah Islam, dan memiliki pemikiran yang luar biasa, dan itu diterapkan dalam tulisan-tulisan dan buah pikirannya, sehingga akhirnya menjadi sebuah referensi rujukan yang banyak dianut oleh kalangan ulama Islam hingga saat ini. Baginya, Islam liberal adalah Islam yang terbuka terhadap ijtihad. Ya, ijtihad adalah satu ritual, satu senjata yang memang diajarkan oleh Rasulullah, di mana kita menggunakan akal pikiran kita dan dilandasi dengan ilmu yang benar, maka kita dibenarkan atau dibolehkan membuat sebuah keputusan yang tidak ada rujukan hadis maupun riwayat yang mendasarinya. Hal ini terutama ijtihad, terutama diterapkan dalam hal-hal kehidupan modern yang tidak ada pada masa kenabian Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamka percaya bahwa umat Islam harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, dan harus mampu meninggalkan nilai-nilai tradisional yang tidak lagi ada relevansinya dengan modernitas, namun tetap mengacu pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Dan hal ini pun sangat betul-betul dirujuk oleh berbagai kalangan hingga saat ini. Demokrasi takwa adalah metode yang menggabungkan sistem demokrasi dengan nilai-nilai tauhid dan syariah. Hamka tidak hanya seorang pemikir, namun dia adalah praktisi pembangunan bangsa. Dia aktif dalam gerakan Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi Islam modernis yang mempromosikan pendidikan modern. Kontribusi besarnya adalah di bidang pendidikan. Hamka memperjuangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Konsep ini kemudian menjadi dasar sistem pendidikan Islam di Indonesia.
Puncak kontroversi terjadi pada 27 Januari 1964 ketika Hamka ditangkap dan dipenjarakan selama sekitar 2 tahun. Alih-alih bahwa dia murung dan merenungi nasibnya di dalam penjara, namun dia justru tumbuh liar dan bebas mengembara, mengeluarkan buah pikirannya melalui tulisan-tulisannya untuk kemajuan bangsa dan agama. Di dalam penjara, dia bahkan berhasil menyelesaikan buku tafsir Al-Quran lengkap 30 juz selama dalam penjara. Al-Quran ini dinamakan Tafsir Al-Azhar yang sangat terkenal, yang penuh dengan pemikiran dan buah pemikirannya mengenai kehidupan Islam secara modern dikaitkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno mengalami pasang surut. Pada awalnya mereka adalah seperjuangan di dalam proses kemerdekaan Indonesia. Namun belakangan Hamka mulai memahami bahwa arah pembangunan Indonesia mulai menjauh dari nilai-nilai Islam, dan pada saat itu dia dianggap berseberangan dengan Soekarno. Bahkan alasan dia dipenjarakan adalah adanya laporan yang tidak terbukti bahwa dia bersekongkol untuk merencanakan sebuah makar, dan ini sama sekali tidak terbukti hingga akhirnya dia dilepaskan dari penjara pada 1966, yaitu saat menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Hamka juga berterima kasih kepada Presiden Soekarno atas jasanya menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Azhar yang megah di Kebayoran Baru dan masih cukup megah setelah lebih dari 50 tahun hingga sekarang. Dan di samping itu juga Bung Karno menyelesaikan pembangunan masjid di lingkungan Istana Negara. Setelah dibebaskan dari penjara dan setelah Bung Karno pun tidak berkuasa, terjadi komunikasi di mana Bung Karno menginginkan apabila dia meninggal ingin jenazahnya disalatkan oleh Hamka, dan Hamka pun memenuhi permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya rekonsiliasi antara dua tokoh besar yang pernah dianggap berseteru karena perbedaan prinsip, dan rekonsiliasi ini berlangsung secara senyap mungkin karena situasi waktu itu. Masing-masing, terutama Bung Karno, tidak bebas berkomunikasi dengan berbagai kalangan di luar rumah tinggal Bung Karno. Demikian adalah kisah mengenai Hamka yang perjalanan hidupnya dan buku-buku karangan dan tulisan-tulisannya banyak dirujuk oleh berbagai kalangan, baik kalangan politisi, kalangan pemerintah, maupun kalangan agama dan para ulama sendiri. Jadi Hamka adalah tokoh besar yang belum ada yang menyamai hingga saat ini. Jika Anda suka, tolong pencet tombol like dan tolong share, dan apabila ada komen silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.